sudah menjadi tradisi kita, khususnya orang Wanarata, setiap menjelang Ramadan, khususnya di bulan Syaban, kita mengadakan sadranan, yaitu mengirimkan doa kepada arwah para leluhur kita, bapak ibu kita, kerabat kita, mbah-mbah kita yang sudah mendahului kita, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang soleh. Karena salah satu ciri anak yang soleh adalah yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, bukan saja doa yang dipanjatkan, bukan saja Al-Fatihah yang kita kirimkan, tetapi dalam sadranan itu kita juga membagikan sedekah. Dan sedekah ini sebetulnya adalah keinginan orang-orang tua kita yang telah meninggal. Mbah-mbah kita, mbah buyut kita pun ingin bersedekah. Ini keinginan mereka sebetulnya. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaq wa aku minas solihin. Ya Tuhanku, hidupkanlah aku sebentar saja, saya mau sedekah dan saya termasuk orang yang soleh. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu kepada siapakah sedekah itu harus dibagikan? Siapakah yang pantas untuk menerima sedekah? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah membuat rinciannya, membuat urutannya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa binis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kepada siapakah sedekah itu hendaknya diberikan? Katakanlah, jawablah bahwa sedekah itu diberikan kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang ada dalam perjalanan atau musafir. Apa saja kebaikan yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah urutan yang Allah titipan kepada kita melalui Al-Quran. Artinya apa? Bila sedekah itu diberikan kepada musafir, maka pahalanya banyak sekali, berlipat ganda. Bila sedekah itu diberikan kepada orang miskin, maka pahalanya lebih banyak lagi. Bila sedekah itu diberikan kepada anak yatim, maka pahalanya lebih banyak lagi. Dan bila sedekah itu diberikan kepada kaum kerabat, ponakan, paman, saudara, maka pahalanya jauh lebih banyak lagi. Dan puncaknya, pahala akan besar sekali bila diberikan kepada kedua orang tua kita. Itulah yang Al-Quran katakan untuk kita amalkan. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sadran itu terkadang ada sedekah yang diberikan kepada tetangga kita yang notabene bukan orang miskin, tapi dia orang kaya, dan itu tidak menjadi masalah, tetap namanya sedekah. Cuma di dalam Al-Quran dikatakan sebagai penghormatan. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dikasih penghormatan dengan sebuah penghormatan atau penghargaan atau hadiah, maka balaslah hadiah itu dengan yang lebih baik dari itu atau yang serupa, dan Allah Maha membuat perhitungan. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah hebatnya sedekah. Sehingga seperti yang saya katakan, orang yang sudah meninggal pun pengen bersedekah karena pahalanya luar biasa. Lalu untuk apa sedekah-sedekah itu buat orang yang masih hidup?
untuk kita semuanya. Untuk apa? Ternyata Allah punya rencana lain. Allah punya skenario dengan sedekah-sedekah itu, yaitu untuk memberantas riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghancurkan riba dengan melalui sedekah, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan penuh dengan dosa. Itulah gunanya sedekah kepada kita. Insya Allah akan berhasil bila sedekah itu tepat sasaran. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang menjadi rentenir, orang-orang yang menjadi lintah darat, maka keimanannya bermasalah, bahkan berpotensi menjadi musuh Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian benar-benar sebagai orang yang beriman. Fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau meninggalkan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Dan insya Allah, kalau Allah dan Rasulnya memerangi kalian, maka kita semuanya yang hadir di tempat ini akan juga beserta Allah dan Rasulnya. Kita akan malu kalau kita tidak ikut berperang melawan riba. Kenapa? Karena orang tua kita yang sudah meninggal pun, mbah buyut kita yang sudah meninggal pun, kalau dihidupkan kembali ikut berperang bersama Allah dan Rasulnya untuk memerangi riba melalui sedekah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita yang pada bulan ini belum memiliki kelapangan rezeki dan belum bisa melaksanakan sadranan, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Lakukanlah kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, karena hakikatnya kebaikan itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan setiap kebaikan itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibna sayyi'at.